Hai guys, Kami dari Universitas Ahmad Dahlan. Fakultas Farmasi. Sekarang kami sudah berada di Geraha Suara Muhammadiyah. Ayo guys. Baik, di sini kami sudah ada bersama Bapak Imran Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana kabarnya Bapak? Baik. Di sini kita akan bertanya sekelas pertanyaan yang bakal kita tanyakan ke Bapak tentang majalah Suara Muhammadiyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazifah dari Fakultas Farmasi UAD. Dan saya Farhan Albian Soekarno dari Fakultas Farmasi UAD. Farmasi juga. Yang kami tahu, majalah Suara Muhammadiyah ini kan terbit pada bulan Januari 1915. Agustus ya. Lalu 1915. berarti bulannya salah ya Pak? Soalnya kami searching di beberapa artikel mengatakan bahwa pada bulan Januari. Tapi yang terakhir itu bulan Agustus. Agustus 1915. Pertanyaan pertama dari kami, latar belakang yang mendorong penerbitan pertama majalah Suara Muhammadiyah itu bagaimana? Dulu kan pertama kali terbit itu kan diterbitkan oleh Majelis Pustaka ya. Majelis Pustaka PP Muhammadiyah berupa brosur, kemudian tulisan-tulisan lepas gitu ya. Nah, baru kemudian dibentuk majalah, bentuknya majalah tapi berbahasa Jawa. Dan itu baru untuk sekitar daerah daerah Jogja saja, belum meluas ke daerah-daerah lain. Kemudian perkembangannya baru daerah Jawa gitu ya. Setelah itu baru berkembang ke daerah-daerah lain dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Jawa tapi Melayu. Nah, belum menggunakan bahasa Melayu, bahasa Jawa tapi bahasa Melayu, Jawa Melayu. Nah, baru kemudian dengan bahasa Melayu, kemudian baru dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi latar belakangnya dulu untuk menyebarkan ajaran Islam melalui media cetak. Nah, belum berupa majalah. Tapi setelah beberapa tahun kemudian baru berupa majalah, tapi terbatas di kalangan Jogja dulu. Lalu ada pertanyaan yang kedua Bapak, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses penerbitan awal majalah ini? Sampai lupa saya itu. Tapi yang jelas itu perintisnya adalah Ahmad Dahlan ya. Kemudian dibantu oleh anggota Majelis Pustaka pada waktu itu. Ada Kiai Suja kalau nggak salah itu. Tapi nama-namanya lupa saya. Tapi yang terakhir itu adalah Haji Farudin. Nah, jadi Haji Farudin itu yang menggawangi majalah Suara Muhammadiyah. Tapi tokoh-tokoh yang lain saya lupa ya. Tidak apa-apa. Pertanyaan ketiga, mengapa Muhammadiyah membuat salah satu wadah literasi dalam bentuk majalah? Ya karena waktu itu kan yang mudah dan yang gampang itu adalah bentuk majalah gitu ya. Dan dalam bentuk majalah pun baru berupa tulisan-tulisan yang sifat untuk memperkenalkan Islam dan Muhammadiyah. Jadi belum berupa
artikel-artikel itu belum itu. Jadi baru berupa istilahnya kalau ada pengajian gitu ya. Kemudian pengajian itu disebarluaskan lewat majalah. Tapi belum resmi sebagai majalah, masih berupa ya itu tadi berupa selebaran-selebaran atau apa gitu ya. Belum berupa majalah. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana tentang yang terhadapi saat pertama kali majalah ini diterbitkan, baik dari sisi penerbit maupun distribusi? Dari segi apa nih? Tentang yang dihadapi saat pertama kali majalah ini diterbitkan. Ya, karena masih terbatas ya, karena masih terbatas di lingkungan Jogja dan waktu itu, dan khususnya di Hindia Belanda gitu. Ya tentu saja ini kan terbitnya sebulan sekali kalau nggak salah. Terbitnya sebulan sekali, dan pada zaman Jepang itu pernah nggak terbit. Tapi edisinya tetap berjalan gitu. Misal di zaman Jepang itu tidak terbit, tapi edisinya tetap berjalan. Bukan nggak terbitnya itu karena kondisi zaman itu ya, zaman Jepang itu. Nah, kemudian setelah zaman Jepang baru terbit lagi, tapi masih sebulan sekali gitu. Sebulan sekali, kadang-kadang kadang-kadang terbitannya itu didouble gitu ya. Misalnya terbitan pertama itu ada dua nomor apa begitu. Nah sebetulnya nggak ada kendala waktu itu ya, karena karena terbatas itu ya. Jadi ya kalau kendalanya itu mungkin di dalam penyebarannya ya, karena masih terbatas gitu, dan tidak semua orang bisa mendapatkan gitu. Nah, jadi ya masih terbatas di seputar Yogyakarta, dan kemudian luas ke seluruh Jawa gitu. Lalu kemudian menyebar ke daerah-daerah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi yang digunakan untuk menjaga relevansi dan daya tarik majalah ini di tengah perubahan zaman? Ya karena ini bukan majalah berita ya. Nah, kalau majalah berita mungkin beberapa tahun yang lalu sudah nggak relevan lagi. Kita kan punya misi menyebarkan Islam itu kan lewat tulisan ya. Jadi kita itu tidak pernah menyinggung yang istilahnya itu yang menyerempet secara enggak begitu. Nah, jadi kita memberikan pencerahan kepada pembaca. Jadi kita berbeda dengan majalah-majalah lain. Kalau majalah-majalah lain kan majalah-majalah berita ya, majalah berita. Kalau kita enggak, nah itulah kekuatan dari Suara Muhammadiyah itu, karena dia tidak tidak terpaku pada satu masalah saja. Walaupun kita mengangkat sesuatu tema, tapi kita angkat tema itu dalam bentuk yang lain. Jadi tidak pernah dan salah satu keuntungan dari majalah Suara Muhammadiyah, karena dia majalah khusus untuk Muhammadiyah gitu. Jadi insya Allah sepanjang keluarga besar Muhammadiyah itu masih ada, ya majalah Suara Muhammadiyah tetap ada gitu. Jadi kita nggak tergantung kepada pemberitaan atau apa gitu. Ya pernah kita bukan berhenti terbit,
tapi terbitnya itu apa namanya tertunda gitu, seperti di COVID kemarin gitu kan. Nah, itu kan beberapa nomor kita nggak terbit, tapi pada nomor selanjutnya itu dijadikan satu gitu. Jadi berapa nomor itu kita jadikan satu gitu. Jadi majalah Suara Muhammadiyah itu tidak pernah tidak terbit gitu. Nah, terbit. Iya. Jadi satu kali terbitan itu mungkin di raffle gitu ya, berapa nomor begitu. Jadi agak sebel. Jadi tidak pernah tidak terbit gitu. Jadi terbit terus. Lalu ada pertanyaan selanjutnya ini, apa harapan Bapak terhadap para majalah Suara Muhammadiyah di masa depan dalam konteks perkembangan media dan pendidikan Islam? Ya, kita berharap majalah ini tetap terbit ya selama Muhammadiyah itu masih ada gitu kan, selama warga Perserikatan Muhammadiyah itu masih ada, ya insya Allah majalah ini tetap ada gitu, tetap terbit karena pembacanya kan sudah jelas gitu. Dari kalangan Muhammadiyah walaupun kalangan umum juga ada gitu, tapi tidak seberapa gitu. Nah, selama warga Perserikatan, warga Muhammadiyah itu masih ada, insya Allah majalah ini masih ada gitu. Masih terbit juga karena pembacanya sudah jelas gitu. Kita punya segmen pembaca tersendiri gitu kan, tidak tergantung tidak seperti media-media lain gitu kan. Nah, selama warga Perserikatan Muhammadiyah itu masih ada, ya insya Allah majalah ini masih ada karena pembacanya sudah jelas. Lalu yang terakhir, apa saja komposisi rubrik di majalah Suara Muhammadiyah saat ini? Ya kalau komposisinya itu ya katakan 100% itu 100% itu berupa masalah agama ya, tapi dibagi dalam beberapa rubrik gitu kan. Tapi semuanya menyangkut keislaman gitu. Jadi misalnya humaniora itu kan cerpen gitu ya, cerpen. Nah, itu pun harus kita kita arahkan kepada cerpen-cerpen yang bernafas Islam gitu, yang bernafas keagamaan. Nah, semua tulisan, semua rubrik yang ada di Suara Muhammadiyah itu kita arahkan ke sana. Kita arahkan ke sana walaupun penulisannya atau pembahasannya itu bersifat populer gitu, tapi kita arahkan ke keislaman semua gitu. Jadi insya Allah tidak ada yang menyimpang dari garis-garis besar persyarikatan, karena semuanya kita usahakan ke arah sana, ke arah keislaman dan Muhammadiyah. Jadi sebagai tuntunan kepada warga Perserikatan Muhammadiyah. Nah, iya. Jadi nggak ada istilah. Itu kan beberapa nomor kita nggak terbit, tapi pada nomor selanjutnya itu dijadikan satu gitu. Jadi berapa nomor itu kita jadikan satu gitu. Jadi majalah Suara Muhammadiyah itu tidak pernah tidak terbit gitu. Nah, terbit. Iya. Jadi satu kali terbitan itu mungkin di raffle gitu ya, berapa nomor begitu. Jadi agak sebel. Jadi tidak pernah tidak terbit gitu. Jadi terbit terus. Lalu ada pertanyaan selanjutnya ini, apa harapan Bapak terhadap para majalah Suara Muhammadiyah di masa depan dalam konteks perkembangan media dan pendidikan Islam? Ya, kita berharap majalah ini tetap terbit ya selama Muhammadiyah itu masih ada gitu kan, selama warga Perserikatan Muhammadiyah itu masih ada, ya insya Allah majalah ini tetap ada gitu, tetap terbit karena pembacanya kan sudah jelas gitu. Dari kalangan Muhammadiyah walaupun kalangan umum juga ada gitu, tapi tidak seberapa gitu. Nah, selama
warga Perserikatan Warga Muhammadiyah itu masih ada, insya Allah majalah ini masih ada gitu. Saya masih terbit juga karena pembacanya sudah jelas gitu. Kita punya segmen pembaca tersendiri gitu dan tidak tergantung tidak seperti media-media lain gitu kan. Nah, selama warga Perserikatan Muhammadiyah itu masih ada, ya insya Allah majalah ini masih ada karena pembacanya sudah jelas. Lalu pertanyaan terakhir, apa saja komposisi rubrik di majalah Suara Muhammadiyah saat ini? Ya kalau komposisinya itu ya katakan 100% itu 100% itu berupa masalah agama ya, tapi dibagi dalam beberapa rubrik gitu kan. Tapi semuanya menyangkut menyangkut keislaman gitu. Jadi misalnya Humanera itu kan cerpen gitu ya, cerpen. Nah, itu pun harus kita kita arahkan kepada cerpen-cerpen yang bernafas Islam gitu, yang bernafas keagamaan. Nah, semua tulisan, semua rubrik yang ada di Suara Muhammadiyah itu kita arahkan ke sana. Kita arahkan ke sana walaupun penulisannya atau pembahasannya itu bersifat bersifat populer gitu. Tapi kita arahkan ke keislaman semua gitu. Jadi insya Allah tidak ada yang tidak ada yang menyimpang dari garis-garis besar persyarikatan karena semuanya kita kita usahakan ke arah sana, ke arah keislaman dan Muhammadiyah. Jadi sebagai tuntunan kepada warga Perserikatan Muhammadiyah. Nah iya. Jadi nggak ada istilahnya tulisan yang tulisan yang lebih ke arah masalah-masalah yang lain. Makanya kita arahkan ke keislaman dan kemuhamadiyahan ya. Walaupun cara dan bentuknya berbeda-beda. Baik Pak, terima kasih. Sudah cukup? Sudah cukup. Oh, ya. Itu pertanyaan kita. Terima kasih, maaf atas mengganggu Nggak apa-apa. waktunya. Iya. Hai guys, kami dari Pamuk Review ingin memaparkan job desk masing-masing anggota yang mewawancarai majalah Suara Muhammadiyah. Dimulai dari Alia. Perkenalkan, nama saya Mesra Walia Jati, job desk saya sebagai pengambil video. Perkenalkan, nama saya Nafisa Jana Suha, job desk saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Farah Soekarno, job desk saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Nadia Al-Firjatullah, job desk saya sebagai pengedit dan pengambil dokumentasi. Perkenalkan, saya Nafisa Jana, job desk saya sebagai editor. Perkenalkan,